Ini sungging ini memang apa ya, memang proses yang sangat penting karena ini urusan karakter, betul ya? Mhm, Gitu. iya, Angel loh, Mas, karakter loh ya. mhm. Memang memang sepenting itu ya? Selamat malam teman-teman Euforia Pusaka Imogiri, ketemu lagi malam ini. Nah ini, Mas Kiri, saya agak mengingkari janji malam ini. Karena sebenarnya kan malam ini saya menjanjikan untuk diskusi tentang kenduri. Cuman kan ternyata masih banyak informasi yang harus saya lumpuhke dari berbagai sumber maupun buku, sehingga karun jenengan aja dulu. Iya, Gimana kabarnya jenengan? Sehat? sehat, alhamdulillah. Aktivitasnya apa, Mas? Biasa nyungging, Masih nyungging ya? iya masih nyungging. Ya, tema malam ini memang berangkat dari ketertarikan kami. Wah, ternyata di Mogiri ada aktivitas nyungging. Iya, Dan nama jenengan yang disebut. Sehingga sudah lama saya tuh kan ada list. Wah, ini Mas Widi Krianto, sungging. Kapan-kapan kita undang ke Euforia Pusaka. Dan alhamdulillah malam ini pas malam Ramadan, teman-teman, kita berhasil mendatangkan Mas Widi Krianto di tengah-tengah kesibukannya. Sibuk banget, Mas. sibuk, sibuk ya. Lah iya, pancen kudu seolah-olah seakan-akan. Ini teman-teman pengen tahu Mas Widi, lara-larai piye jenengan kok kok akhirnya sekarang aktivitasnya nyungging ini gimana? Pertamanya dulu. Iya. Backgroundnya gimana gitu. Nah, itu awalnya dimulai dari senang. Senang. Saya sejak kelas 5 SD sudah mulai suka wayang. Kebetulan di sekolah itu ada pelajaran suruh gambar wayang. Nah, terus itu satu kertas Manila itu suruh gambar wayang. Ya itu awal-awalnya mulai saya gambar wayang. Terus ya itu bentuknya yang nggak pas. Jadi kepalanya sudah bagus tapi sikilnya ra cukup. Oh. Tapi begitu saya coba terus dan saya semakin hari semakin senang terhadap Gitu. wayang. Tapi yo jenengan walaupun tidak sempurna mesti wis capek nek jenengan itu. Karena jenengan itu identik apa ya, sejak saya remaja itu wah bikin ornamen, bikin lukisan Mas Fikri sama Mas Iyo kan waktu itu. Oh, jadi dari kesenangannya dari kelas 5 SD Iya, gitu. kelas 5 SD sudah mulai suka. Terus ada latar belakang pendidikan seni. Oh enggak. Oh, mboten. Iya. Jadi Pak Sujo itu dia yang belajar di seni rupa, Heeh. saya belajar sama dia. Jadi itu ilmunya dari situ. Lah terus kemudian jenengan saya nggak tahu apakah memutuskan atau tidak, tapi kok terus disunggingan wayang ini gimana? Ya karena itu kan dulu itu awalnya saya memang suka nyungging wayang. Terus dulu itu bikin wayang untuk dijual di itu kalau ada wayangan atau itu muter terus bikin Kelitian. wayang kelitian itu. Wayang kertas waktu itu. Wayang kertas. Iya, sudah nyoba juga itu sak semen tuh dilem, dilapis-lapis itu dilem. Terus itu bulet juga sak semen itu. Terus jual itu. Setelah itu kerja di Pucung, nyungging wayang di Oh, Pucung. pernah juga? Pernah, lama itu. Di Pucung itu saya awalnya ya belajar di sana dulu, setelah dipercaya sama juraganya wayang di sana itu disuruh bawa pulang, terus itu tiap hari nyungging wayang. Itu wayang beneran serius atau wayang Ya, souvenir atau wayang souvenir. wayang souvenir? Waktu itu waktu boomingnya wayang batik. Oh iya Wayang tahu. batik itu Iya. sempat laris waktu itu. Lama itu saya nyungging batik. Nah, setelah batik itu mulai 2010 saya belajar nyungging klasik yang seperti ini, yang
gradasi model pedalangan. Oh, sing tenan ya. Begitu. Gek piye Mas, sesulit apa itu? Ini terus terang saya baru tahu kalau jenengan itu kerja di Pocong Lama. Gitu. Jadi kalau saya itu kan nek nyawang jenengan kan identik gitaris. Ada pentas band gitarisnya Mas Fikri ya kan. Ana wong nyuluh iwak gitarisnya Mas Fikri. Saya iya waktu itu memang gitaris itu, jadi ikut ABRI sebenarnya. Apa itu? Anak buah Rhoma Irama. boleh. ACC. Iya, jadi kan ngingu jenggot itu kan. Iya, gitu. Jenengan dulu sering membawakan lagunya Kantata Takwa. Betul. Nek saiki durang ngerti, Mas. Dasare cah saiki ora pati takwa. Iya. Sulit, Mas. Nyungging itu sulit. Enggak juga sebetulnya. Itu sebetulnya mudah sungging itu. Cuma ya itu harus berawal dari seneng dulu. Cuman sungging itu kan cuma mudah dipelajari itu. Buktinya itu di Pucung itu banyak yang bisa itu, di Pucung itu banyak yang bisa. Sebetulnya mudah. Tapi kadang orang nyeneng kayak aku jenengan. Enggak juga. Ini kan mungkin kalau melihat langsung jadi kayak gini kan sepertinya sulit rumit, ya. Tapi kalau kita pelajari satu persatu, mungkin dari awal gradasi itu dulu, belajar itu dulu, itu kan nggak sulit juga. Gitu. Yang penting kita pengen bisa dan senang, itu kuncinya. Dulu mas saya itu pernah kerja di Tom Silver Kota Gede. Perak itu. Saya di situ tugasnya sebagai guide lokal. Jadi saya kalau ada tamu Eropa datang menjelaskan proses bikin kerajinan perak, lanjut ke toko, ada toko batik waktu itu. Nah terakhir itu ada proses pembuatan wayang kulit. Nah, di situ ada yang nata, ada yang nyungging gitu. Terus saya kan tanya-tanya waktu itu. Iki teknik nyungging ini kok gradasi ono 3 warna itu apa gitu. Lah itu entah itu benar atau enggak. Saya itu dijelaskan bahwa 3 tingkatan warna ini sebagai gambaran 3 tingkatan atau fase kehidupan manusia. Sebelum lahir, hidup, kemudian setelah kehidupan atau sudah meninggal. Benar enggak itu? Belum pernah ketemu. Saya malah belum tahu itu. Oh, saya cuma cross check aja. Ya itu saya belum pernah dengar juga. Oh gitu. Enggak, saya kan aku dipusi, apa beneran begini gitu karena itu kan kemudian saya jelaskan ke tamu Eropa, gitu. Tapi ya mereka manggut-manggut saja. Saya bersikap seolah si paling filosofis. Bisa juga itu untuk kepentingan biar tamunya tertarik gitu kan, terus di akhir kunjungan filosofi gitu juga bisa. Betul, narasinya pokoknya digawe-gawe yang penting gitu. Serem. Gitu. Tapi memang sebenarnya gampang ya, asalkan serius, seneng, telaten gitu ya. Iya, gampang. Nah, saya kayaknya tremor ya. Ngene ya, Mas. Iso wayange Gathotkaca iso orek-orekan raine. Dan wayang itu kan juga kelas-kelasan. Kalau kita belajar ya yang kelas dulu, enggak langsung yang kelas halus. Yang kasar dulu itu, yang wayang souvenir itu mungkin kan lebih simpel warnanya. Kalau kita langsung belajar yang begini mungkin sekilas agak sulit. Memang sulit. Tapi orang-orang yang bisa nyungging itu apa ya? Melalui proses kebiasaan atau memang kepengen bisa itu. Ya waktu itu selain jenengan ada nggak orang lain yang berusaha bisa gitu? Belajar maksudnya. Ya ada juga, tapi kalau memang niatnya kurang dan nggak telaten juga, ya mereka nggak bertahan, nggak. Putus tengah jalan. Putus tengah jalan. Ya. Sempat beberapa hari yang lalu itu saya ketemu sama seorang teman, itu saya tanya, itu kalau dulu orang belum mengenal cat, nak nyungging wayang itu pakai apa? Saya sempat tanyakan itu dan saya kaget juga ternyata
ada satu teknik pembuatan warna itu dengan tulang. Oh. Tulang sapi dikeringkan, terus nanti dikerek. Nah, jadi serbuk putih itu terus nanti dikombinasikan dengan aplikasinya mungkin pakai minyak entah apa. Itu. Terus pakai dedaunan namanya daun bedel, itu warnanya biru katanya. Nanti kalau mau cari kuning ya serbuk putih tadi dicampur sama kencur hasilnya kuning gitu. Kombinasi begitu. Serumit itu dan konon warnanya juga kesannya lain ternyata Mas. Gitu. Jadi kan belum pernah ada informasi seperti itu. Kalau pernah dengar juga itu. Oh, pernah Kalau dengar dulu juga? ya pakai kadang yang wayang-wayang dulu itu kadang pakai siwit itu. Oh Siwit, iya siwit. siwit itu serbuk itu. Terus nanti proses untuk apa ya perekatnya itu ada itu apa londo kepuh itu. Oh iya kepuh. Kepuh itu juga. Kepuh itu sing Jadi jangkang kepuhnya itu oh. yang kulitnya Oh sing kulitnya itu. kulitnya yang jangkang namanya itu katanya dibakar itu berapa biji atau 50 biji atau berapa itu dibakar terus dikum nanti sampai hajur itu untuk proses mencampur warna. Warna. Siwit itu memang istilah atau apa? Karena siwit itu dalam pemahaman saya rumput laut. Oh. Itu memang katanya itu memang dari rumput laut. Oh, memang Itu dari memang rumput betul laut. dari rumput laut itu siwit itu bisa kalau yang dulu. Tapi kan dulu ya itu. Tapi kalau sekarang jarang orang menggunakan siwit itu jarang. Nah, selain prosesnya lebih lama, Lu angel, Mas. lebih lama terus itu. Yang jelas lamanya itu yang bikin Kesuwen ya. suwe oleh duit. Wah. Ini. Tapi katanya kalau yang wayang makanya wayang-wayang yang lawasan yang dulu itu sangat apa ya sangat kuat sekali meskipun lawas tapi bagus itu jadi Kesan warnanya. jadi warnanya itu nggak cepet pudar jadi wayang-wayang yang lawasan itu memang mahal karena prosesnya juga begitu. Pernah jenengan jejer kayak gitu? Ini yang warna ini yang warna teknik ini pernah? Iya pernah juga itu memang beda. Memang beda ya? Memang beda kelihatannya itu lawasan. Kemudian sebatas yang saya tahu karena saya nggak tahu soal ini kan Mas. Itu kan nah, menurut jenengan ada nggak perbedaan perlakuan kan? Saya sering mendengar istilah teman-teman pedalangan nih. Ada wayang sabet, ada wayang sunggingan, apa? Simpingan. Nah, kalau simpingan itu kan relatif jarang dipakai, gitu. Beda nggak? Sama? Mungkin kalau yang sabet itu kan biasanya cukup yang agal-agal saja nggak apa-apa. Mungkin tatahannya yang besar-besar supaya nanti kalau disabet itu kan nggak cepet rusak. Oh gitu. Kalau simpingan mungkin bisa yang lebih halus, lebih. Proto. Nah begitu. Kalau proto disabet-sabet kan kadang kalau Oh ya. kalau dalangnya masih nyewa kan duit. iya mikir nanti Iya, mau di gini-gini eman-eman. Harus dikoprol ke proto emas ya. Iya. Oke. Sungging ini memang apa ya? Memang proses yang sangat penting karena ini urusan karakter, betul ya? Gitu. Iya. Angel ya, Mas. Karakter lo ya. Memang sepenting itu ya. Iya. Jadi kalau sepengetahuan saya juga kalau memang karakter itu kalau saya cuma yang apa ya yang pokok-pokok saja. Saya belum sampai detail. Tapi mungkin kalau saya tahu ya itu mungkin kalau Bolotiwo itu kan kan kesannya dia galak. Itu kan ya kita harus hati-hati bikin alisnya itu biar kelihatan keren gitu. Iya. Gitu. Ini saya juga heran Pak Bolotiwo ini.
Wajahnya pink tapi kok tetap serem gitu. Bener kan? Warnanya pink kan? Ya kalau Jaya Jogja merah biasanya. Oh, merah. Tapi kalau wetanan itu biasanya pink. Yang Solo, Gagrak Solo itu biasanya pink. Nah, secara karakter Sunggingan itu apa Mas? Perbedaan signifikan Wetan Rokulon itu, Jogja sama Solo. Kalau Jogja itu lebih banyak ke apa ya? Ke pakemnya. Kalau Sunggingannya itu kalau Jogja itu biasanya misalnya warna gradasi merah. Mm-mm, Kalau Jogja itu biasanya merah asli. mm-mm. Tapi kalau Solo mungkin agak ditambahi kuning. Hmm, Jadi agak lebih oranye. terang, Agak lebih terang, ya lebih terang. Kalau Jogja mungkin kalau merah darah. ya merahnya itu ya asli. Jadi nggak ada biasanya Oh nggak ada iya, kuning. iya, iya. Iya, Tapi iya. itu yang secara apa ya, secara umum. Tapi kebanyakan sekarang kalau saya sendiri saya nggak apa ya, nggak fanatik gagrak. Jadi Mm-mm. kadang tergantung request. Siapa yang pesan? Iya. Mm-mm. Mau Betul, Jogja mau betul. Solo mintanya gimana gitu kan. Dulu pernah itu kan, satu ketika teman saya itu eh, diminta sama orang Jerman. Jadi orang Jerman ini orang teater sebenarnya, bukan ingin belajar wayang kulit. Nah, di akhir sesi pembelajaran dia tentang wayang itu dia pesen buto di Pocong. Tapi karena orientasi dia nanti di Jerman mau ngelatih anak-anak, buto ini menurut dia ini kalau warnanya merah terlalu serem ini anak-anak nanti. Takut Terus nih. tolong ini dibuat pink gitu. Oh. Jadi ini butuh rasa stroberi gitu. Dan pasti itu anu ya, wedok mesti. Oh iya. Oh. Tapi cowok nggak apa-apa. Nanti kita bikin gerakan Pinky Boy. Jenengan itu kalau kalau orang itu bisa disungging. Wah ini saya mau benar lumayan ganteng. Saya daftar pertama. Gitu. Seru ya Mas ya? Terus selama ini siapa yang mesen Mas? Itu kolektor kah, individu atau dalang asli? Iya, kebanyakan kolektor. 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 Kolektor yang itu yang di Jakarta itu Mas Martin Rizal itu sering langganan. Biasanya kirim kepingan seperti ini. Nah, terus saya suruh mewarnai. Terus ada Mas Anter itu juga sering. Mas Antar Asmoro Tejo. Iya. Gatot Kacana Yojo. Kartu jajannya. Ini biar teman-teman tahu Mas. Ya ini teman-teman Euforia Pusaka ini namanya wayang gebingan. Gebingan ini belum dikasih warna, belum disungging. Masih seperti ini namanya gebingan. Ini gebingan ini. Belum disungging. Tuh. Selamat datang Pak Wahono. Ya, ya. Oke. Nah ini kan sebenarnya kemudian dari obrolan ini kan saya melihat sunggingan ini adalah satu proses penting dalam pakeliran, dalam proses membuat wayang untuk kepentingan pedalangan. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan ke jenengan, iya Mas, keberlanjutan, saya anggap ini seni ya, ini ya kan bagian dari seni itu gimana menurut jenengan? Karena kan dan nanti kalau jenengan pensiun nggak ada yang, iya kan? Nah, itu menurut jenengan gimana itu? Iya. Sebenarnya saya juga melihat itu sekarang itu semakin sedikit yang apa generasi muda yang menyukai apa ya, yang suka terhadap wayang, maksudnya yang sebagai pengrajinnya, penyunggingnya itu sekarang semakin sedikit. Kalau kita lihat di Pucung itu pun mereka mau nyungging ke rodo apik sampai antri-antri, jadi antrinya panjang gitu. Jadi memang sekarang semakin sedikit dan saya agak prihatin juga. Sebenarnya saya ingin generasi muda, anak-anak itu menyukai wayang seperti
Jadi saya ingin itu tetap lestari supaya tetap ada penerusnya sungging wayang itu. Seperti itu Pak Udrek itu juga dia Kendali Soto. Kendali Soto itu Sanggar Kendali Soto itu sudah rutin ini 2 tahun ini mengadakan lomba nyorek wayang. Itu di bulan apa biasanya? Bulannya apa ya, 3 bulan yang lalu itu apa? Bulan yang lalu. Sekitar itu ya. Akhir Itu. tahun. Jadi itu sudah 2 tahun itu rutin ya, Pak Utrek pengen ada apa ya, wayang ini supaya tetap lestari. Dan saya sendiri juga sangat mendukung itu. Dan di tempat saya terbuka untuk siapa saja yang pengen belajar wayang, monggo belajar nyungging wayang. Silahkan ke tempat saya. Dan terutama saya ini sudah ada rencana itu, saya juga sudah mengundang kepada anak-anak kalau yang mau pengen belajar wayang monggo menyungging wayang ke tempat saya. Itu juga tapi itu harus dimulai dari suka dulu. Jadi anak-anak yang suka wayang boleh ke tempat saya, kita belajar sama-sama. Banyak sebenarnya yang seneng wayang itu. Terutama setelah eksistensi Pak Seno itu, belum lama saya di Garjo itu ketemu sama anak seneng wayang. Yang satu seneng bikin wayang dan mewarnainya sendiri, yang satu seneng main. Temenan itu. Itu ada itu. Itu kalau lomba nyorek wayang itu pesertanya selalu banyak, Mas? Banyak juga itu. 20, 30 lebih. Lebih itu, 50 lebih. Oh, artinya masih ini ya, bagus ya animonya, Mas? Iya, masih bagus. Pak Udrek itu mengadakan itu anak-anak SD. Di Imogiri ada itu, Imogiri. Ya, itu sudah. Jadi tiap sekolahan itu biasanya mengirimkan berapa anak, gitu, 4 atau berapa. Iya, Nek. Terus kemudian kan apa-apa itu seni budaya ini kan kalau kita nunggu anak-anak remaja itu tertarik kan kadang ya angel juga. Iya kan. Nah, menurut jenengan mereka itu perlu nggak diarahkan, setengahnya dipaksa gitu, dikondisikan untuk kenal dulu gitu. Perlu nggak menurut jenengan? Sangat perlu. Sangat perlu ya? Iya, tapi itu harus dipikirkan bagaimana supaya caranya itu biar anak-anak suka itu, supaya kenalnya itu gimana metodenya. Iya, mungkin ada lomba mewarnai. Itu kalau di tempat Pak Udrek itu mewarnai wayang berarti? Jadi mulai dari gambar. Gambar. Mereka nyorek itu, jadi tempat Pak Udrek itu bisa niru boleh, ngeblat juga boleh. Karena wayang kulit itu untuk bikin kalau nyunggingnya itu kan gampang, maksudnya lebih gampang daripada gambarnya. Kalau jadi lombanya itu biasanya ngeblat, kalau ngeblat dulu, nanti terus diwarnai itu biasanya. Terus menurut jenengan itu anak-anak biar nyungging bagus-bagus juga? Bagus juga. Mereka sebetulnya bagus. Tapi mungkin mereka itu belajarnya cuma kalau mau ada lomba. Jadi saya lihat itu kalau saya itu alangkah lebih bagus lagi kalau anak-anak itu secara rutin meskipun nggak ada lomba mereka bisa senang gitu, bisa belajar wayang, gambar wayang. Tapi boleh nggak saya berasumsi begini, kayaknya yang nyungging wayang mungkin yang bisa banyak. Tetapi melihat jenengan sampai antri-antri nandangi, itu kan memperlihatkan bahwa wong ya milih jane kan gitu. Mungkin yang golek sing apik tenan ki gitu. Artinya memang ya secara jumlah mungkin penyungging yang benar-benar pro dengan pasaran dan selera itu memang nggak banyak ya Mas? Nggak banyak, iya. Itu nggak banyak di Jogja itu yang saya ketahui itu kan biasanya itu yang di Tugu Gentong itu yang tujuannya jos itu di Pak Naryo Wayang Kulit. Tugu Gentong. Kasihan. Oh Kasihan. Itu memang ya sudah terkenal di Jogja. Terus ada yang di Wonosari itu Pak Gendut Sarmadi
gitu. Terus yang gaya-gaya kebuan itu juga ada, itu penerusnya Mas Heri Noyontoko itu yang sama Pak apa, tempatnya Pak Aneng itu. Iya, Oh. lengganyanya Pak Aneng yang fanatik gaya-gaya kebuan. Gaya Jadi keban itu yang bagaimana? gaya kebuan itu swingannya agal, Oh. tapi itu memang pas kalau di kepakeliran. Oh. Jadi punya karakter gitu Hmm. swingannya. Malah enggak terlalu detail, maksudnya enggak gradasi, mungkin juga besar-besar gitu. Tapi nggak tahu itu kalau sudah di pakliran itu bagus. Kesannya. Jadi memang terkenal itu. Lah ini kayak gini nih saya ndelok ke ya rumit ini. Ini kan kebetulan karakternya ini rada nggleleng ibu cah iki. Iya kan? Iya. Mungkin kalau yang Janoko yang alusan itu mungkin ini lebih detail kayaknya. Iya, lebih karena tatanya ini. Oh, Janoko mungkin ya kayak gini kan, tatanya juga lebih banyak. So, rintik-rintik saya pernah lihat tatanya Mases itu. Hmm, Gatot Kaca bagus hmm, banget. iya. Nah, terus kemudian saya mau tanya rodok entah ini iya ini pertanyaan saya ini. Jadi pernah saya mendengar cerita dari beberapa teman ketika natah wayang itu karakter si wayang itu mempengaruhi si penatah. Misalnya lagi natah Duryudono, wah hawane piye gitu, natah Semar hawane piye gitu. Kalau dalam sunggingan ini itu mendatangkan pengalaman psikologis enggak jenengan? Jadi kan misalnya gini, irama yang tetap nggawe wong iso dadi. Misalnya kan, atau kok kuwi gamelan atau jadilan, dikir saja kalau tetap berarti iso sampai geleng-geleng itu. Dan jenengan ketika nyungging itu merasakan sesuatu enggak secara psikologi itu? Kalau saya itu jadi bukan wayangnya yang mempengaruhi saya, Mm-mm. tapi saya yang berusaha belajar dari karakter wayang itu. Oh gitu. Misalnya kita nyungging tokoh Setyaki. Mm-mm. Setyaki itu jadi saya berusaha tahu Setyaki itu piye to. Kepiye, Nah, oh. Setyaki itu gimana, galak, terus suka ngajar Durno gitu. Mm-mm. Jadi bukan wayangnya yang mempengaruhi, tapi saya yang berusaha untuk Mendalami karakternya. mendalami karakter itu. Jadi mungkin kalau Setyaki itu ya lebih cenderung ke banyak warna merahnya Merah. mungkin Oh. ya. Mungkin kalau mukanya kan kalau Jogja biasanya merah. Terus mungkin kita sandangannya ya kita perbanyak merahnya karena kan dia senopati kan. Ya itu senopati itu. Jadi yang harus merah, banyak warna merah. Pemberani gitu ya karakternya. Mm-mm. Oh Mas Wi, Wondo. Ya bisa juga dikatakan kalau Wondo lebih ke muka biasanya. Oh ke. Lebih ke mukanya. Nah, saya ini Wondonya Wondo teko loro lunga. itu teman saya itu kalau ngomentari saya sampean ini kan kalau wayang Kang Kartomarmo. Bukan Kator Marmo itu terlalu itu lebih cocoknya ke Dursosono. Matur nuwun ya Mas. Tapi seneng loh Dursosono itu kayaknya. Nah, Iya, itu kalau orang selalu. beneran saya temenan. Dia kan selalu joget itu dia itu. Nah itulah dia punya privilege itu. Anggere Dursosono metu kok kendangannya cek kok Gayeng ngene. gitu. Aku seneng lho. Cara aku metu dikendangi ngono kuwi yo bunga. Baik, ternyata luar biasa. Ya satu poin bahwa memang ya seni ini memang butuh keberlanjutan dan butuh konsistensi, butuh usaha agar tetap eksis gitu ya. Nah ini teman-teman Euphoria Pusaka Imogiri atau pihak manapun yang mendengar dan berkepentingan dalam usaha untuk melestarikan kesenian ini, semoga ini menjadi poin untuk diingat gitu bahwa kita memang perlu
perlu mengkondisikan, kita perlu mengusahakan agar lebih banyak orang tertarik gitu. Cah nom-nom, anak-anak gitu ya. Iya. Asik sebenarnya. Warna, mainnya warna itu keren. Begitu. Sebenarnya Euforia Pusaka juga tertarik untuk ngobrol dengan penata sebenarnya. Cuman belum sempat sowan ke Mas Sis, gitu. Kita ingin ada beberapa pertanyaan yang harus tak cross checkan bener atau enggak itu. Karena dulu saya pernah ketemu Mas Sis juga bahwa memang ya itu kendala Mas. Golek generasi penerus itu kendala. Dia sudah berusaha beberapa kali ngelatih tapi yo sulit gitu. Itu oke. Baik, matur nuwun Mas Widi Krianto sudah hadir bersama kami malam ini. Sudah sharing sebenarnya masih banyak nanti. Mungkin lain kali Mas disambung ben wong iki penasaran Mas iki. Tema sungging part 1 nanti Bisa. tak leti sesasi lali. Jadi Euforia Pusaka berpendapat bahwa jenengan dengan aktivitas sungging ini adalah salah satu pusakanya Imogiri dan kita mengapresiasi sangat luar biasa kepenjenengan, tetap sehat, tetap konsisten di jalur ini. Amin. Matur sembah nuwun. Baik teman-teman Euforia Pusaka, matur nuwun malam ini sudah menyimak, sudah ngobrol bersama kami, guyon-guyon Mas ya. Kalau ada waktu luang ke sini main Mas. Iya, insya Allah. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Selamat malam. Rahayu Seni Budaya Imogiri, Rahayu Seni Budaya Ngayus Jakarta Diningrat, Rahayu Seni Budaya Indonesia. Selamat malam.